Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mengenal tentang usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah tahu apa saja sih usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok itu? Ya, hebat sekali teman-teman jawabannya. Sekarang kita cek sama-sama yuk, apakah benar jawaban teman-teman? Baik, berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan. Biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah sebagai berikut. Yuk kita cek sama-sama. Yang pertama adalah usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga sih usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, tapi tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan, contohnya seperti kerajinan, mobil meja, kursi, lemari, industri keramik, anyaman, dan tembikar. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang lapak-lapak di pasar, dan pedagang hasil bumi seperti tukang bakso juga itu adalah usaha perdagangan perseorangan. Kemudian usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perseorangan. Contoh jasa bengkel, salon, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok itu adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contohnya apa saja sih? Yuk kita simak baik-baik. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, boleh loh dijawab. Ya, yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya dua orang. Biasanya pendiri firma adalah orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Selanjutnya adalah CV, Communitaire Finance, adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan diri. Selanjutnya adalah PT atau perseroan terbatas. Perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Nah, selanjutnya adalah yang usaha kelompok itu adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada tiga bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Itu adalah usaha kelompok milik negara. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Usaha ini modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Contohnya seperti Transjakarta, terus Bank DKI, Bank BJB. Pernahkah kalian lihat itu semua? Ya, itu adalah contoh dari usaha BUMD. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi: koperasi konsumsi, koperasi tempat pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Dan contoh dari usaha ekonomi perseorangan dan kelompok.
Semoga kalian memahami ya. Terima kasih.